القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي أحمد هدانا والمولى قد شاء من خير أتانا وبالحق جاء أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء أحمدنا هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء للتقوى دعانا لضرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن يا رسول الله جئت للقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن وبعون الله نشرت الإيمان يا حبيب الله يا طه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bering salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di acara Pesantren Ramadan Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang dengan tema berwirausaha menurut ajaran Islam. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita guru kita Al-Ustadz Haji Abdullah Segaf SE MSI CSRS CSP. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya serta Wakil Ketua 3 Yayasan Masjid Agung Palembang. Untuk itu, sebelum kita mulai, saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwasannya di akhir acara nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk yang ikhwan, jika ingin bertanya boleh mengangkat tangannya serta menyebutkan nama dan asalnya. Dan untuk yang akhwat boleh menulis apa yang ingin ditanyakan nantinya. Baiklah, untuk mengambil keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca umul kitab surat Fatihah terlebih dahulu. Ala hadhihin ya wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, marilah kita dengar materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Abdullah Sagaf SE MSI CSRS CSP. Kepada beliau, persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang beserta jajarannya, yang saya muliakan para peserta daurah pesantren Ramadan tahun 1444 Hijriah. Hadirin hadirat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Baik nikmat yang kita pinta Allah kasihkan, ataupun nikmat yang kita tidak pinta Allah tetap kasihkan. Karena di dalam Al-Quran kata-kata nikmat Allah ada 2 kali disebutkan, namun berbeda tulisan. Ada ta nikmat Allah maftuha terbuka, ada juga yang marbuto tertutup. Kedua ini ada perbedaan setelah dikaji oleh ilmu tafsir. Ya, ada yang nikmat yang kita pinta Allah berikan. Selalu kita berdoa minta ampun dosa kita. Selalu kita minta doa panjangkan umur. Itu yang kita pinta. Sampai sekarang Allah kabulkan panjang umur kita. Ada yang kita tidak pinta. Itulah yang namanya nikmat Allah yang satu lagi. Contohnya apa? Pernah tak kita minta, ya Allah ya Tuhanku, serasikan denyut jantungku supaya aku bisa hidup dengan tenang.
tenangkan hatiku. Kadang-kadang kita tidak pernah meminta itu. Nah, di bulan Ramadan ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah. Duduk saja di masjid ini dosa-dosa kita diampuni. Mungkin sudah pernah kalian dapat ceramah dari para habaib ataupun ustadz-ustadz asatis yang lainnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan selanjutnya sebagai generasi muda? Karena generasi muda Islam ini, saya gariskan Islam ini, karena berada di masjid. Ya, bukan di perkuliahan. Kalau di perkuliahan ada Islam, ada non-Islam. Tetapi ketika kita mempelajari satu materi yang berkenaan dengan Islam, ya kita bicara tentang Islam. Generasi Islam tidak boleh loyo. Anda ini muda tidak boleh loyo. Harus gagah, semangat, tidak boleh banyak mengeluh. Nah, sekarang kajian pada pagi hari ini menjelang siang sampai jam berapa? 11.30. Saya mungkin 30 menit. Sisanya tanya jawab. Yang bisa menjawab saya kasih 50.000. Sebagai apa? Semangat. Oh, nanya aku jawab gitu. 50.000 lumayan, bebas ongkos. Tapi kalau nak ditanya jawab banyak-banyak boleh kalau ada waktu, cuma 2.000. Karena saya siapkan duit 2.000 baru ini. Ya, kalau lupa saya tadi membawa uang uang baru ya 10.000 atau 20.000. Ya, untuk apa Ustadz? Kalau di dalam ekonomi kajiannya ya berkenaan dengan ekonomi. Mungkin kalian tadi sudah menceritakan atau mendengar dari asatisnya, ustadznya tentang fikih, tentang sejarah dan lain-lain. Nah, sekarang ayo kita sebagai umat Islam harus berbisnis secara Islam. Karena kita ada hukum. Ya, nah, ayo dengar baik-baik, silakan boleh mendengar, mencatat ataupun rileks, tidak boleh tegang gitu. Karena sistemnya ini saya lihat ruangannya mungkin cukup besar. Ya, mungkin pelan-pelan mulai masuk datang ini, mulai rame gitu ya. Karena ini kesempatan yang sangat penting bagi kalian memandang ekonomi ke depan. Kerja cerdas, tapi dia harus berkah. Ya, mungkin ustadznya sudah menjelaskan apa itu berkah. Saya tidak lagi mengkaitkan itu. Karena berkaitan dengan ekonomi, maka yang saya tanyakan, mengapa kita harus bekerja? Kenapa tidak diam saja, tidak usah bekerja? Itu kan? Inilah kendala Islam, umat Islam. Dia hanya duduk santai, tidak mau bekerja. Karena dia sudah segala sesuatu serahkan Allah. Rizki itu dari Allah. Dari Allah semua, jodoh dari Allah. Apa lagi? Maut dari Allah, kalau nak mati, mati. Nggak bisa. Pada intinya kita harus berusaha, berikhtiar. Terus ada lagi bekerja, kenapa harus Islami? Itu kan? Yang ketiga, bagaimana caranya gitu. Hidup di dunia sekarang ini, apalagi di milenial, atau boleh juga saya melihat ini zamannya adalah zaman Gen Z ya, Z, ya, Z. Ini berbahaya loh zaman ini. Tidak pernah saya temui selama hidup saya. Maka saya sebagai dosen selalu menginjeksi kepada mahasiswa saya. Jangan Anda tervirus dengan zaman Z, bukan milenial. Milenial sudah lewat. Zaman saya zaman jadul. Ya, zaman dulu. Sekarang saya harus mengikuti zaman Z. Saya harus masuk ke dalam ini. Kenapa? Karena saya pendidik. Saya harus arahkan kepada mahasiswa, hati-hati. Ini. Berapa lama Anda menggunakan ini dan berapa lama Anda menggunakan Al-Quran? Berapa banyak Anda baca medsos yang sia-sia, yang menghasut hati, yang merusak hati, yang menghancurkan kehidupan, yang memutuskan pacar, yang menceraikan istri dan suami. Bentrok rumah tangga, bentrok teman gara-gara ini.
Ya, hati-hati dengan HP. Ini sebagai media, artinya kalian gunakan ini sesuai dengan peruntukannya, informasi, cukup. Nah, bagaimana kalian berupaya untuk menciptakan ini? Bisa kalian bisniskan dengan teknologi kalian. Kalian tidak boleh kalah. Ada yang bidang ekonomi, ada yang bidang fasilkom, ada yang IT ya, ada yang bidang kedokteran dan lain-lain. Secara Islami semua. Karena sudah tertera di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu pedoman hidup kita. Kalau kita melepaskan Al-Qur'an, maka hidup kita akan sengsara, hidup kita akan tidak terarah. Karena Al-Qur'an sebagai hudalin, petunjuk bagi manusia. Manusia loh manusia. Siapa manusia itu? Islam, non-Islam, semua. Bukan petunjuk bagi hanya kita, tapi manusia dalam hal ini. Jadi orang Kristen, orang non-agama Muslim, non-agama selain Islam, bisa membaca Al-Quran sebagai petunjuk dia. Maka berapa profesor dari luar negeri yang mengkaji Al-Quran diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Tetapi kalau Allah katakan dia hanya kepada manusia, kepada orang Islam, orang non-Muslim tidak bisa masuk. Karena khusus untuk Muslim. Nah, kita orang Islam, petunjuk kita tidak gunakan, tetapi kita gunakan petunjuk Yahudi. Nah, sekarang kembali ke mengapa kita bekerja. Karena kebutuhan kan? Butuh enggak kalian hidup? Butuh duit enggak? Butuh lah, siapa yang enggak ada duit? Kera saja atau kera? Monyet. Mau enggak uang? Mau. Lihat topeng monyet. Dung dang kasih uang langsung dia. Monyet aja mau. Ya. Kenapa? Untuk kebutuhan jasmani. Walaupun ada dayangnya gitu, ada pemainnya gitu, enggak masalah, tapi dia sudah dididik. Monyet saja bisa dididik untuk mencari uang. Bayangkan. Maaf ya, itu kasarnya. Kita tidak boleh malas. Kemudian naluri kita ini, kenapa membutuhkan harta? Ya, membutuhkan harta. Untuk apa? Kebutuhan atau pemenuhannya. Kemudian berikut. Ini Allah melapangkan bumi dan isinya sebagai rizki bagi manusia. Oh, artinya Allah itu sudah memberikan fasilitas kepada manusia. Di dalam surah Al-Mulk ayat 15. Buka nanti Al-Quran. Yang artinya dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah ya di segala penjurunya dan makanlah sebagian rizkinya. Jadi kemana saja kalian itu sudah ada rizki Allah semua. Sudah disiapkan Allah semua. Tinggal manusia saja mau atau tidak. Kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat 10. Sesungguhnya kami telah menempatkan kalian di bumi. Dan kami adakan bagi kalian di atasnya sumber-sumber penghidupan. Di antaranya apa? Sumber-sumber penghidupan. Di sebelah kita ini ada apa? Sumber penghidupan. Ada apa? Sungai. Sungai Musi. Ada apa di dalam Sungai Musi itu? Ada air. Air untuk apa? Sumber kehidupan. Dikelola oleh pemerintah daerah. Dijadikan air minum. Dijadikan untuk mandi, untuk masak dan seterusnya. Itu dikelola. Allah nyuruh. Allah sudah siapkan. Kemudian ada apa lagi di dalamnya? Ada ikan. Ada ikan loh. Ikan jangan kita bunuh dengan cara yang tidak benar. Kenapa? Karena itu adalah sumber kehidupan di masa yang akan datang. Makanya ingat, di dalam teori permainan di ekonomi itu ada sumber daya alam yang kita pakai sekarang tetapi hancur di masa yang akan datang. Ada lagi kita kelola untuk masa yang akan datang. Mana yang lebih baik? Orang-orang luar negeri dia tidak mau memakan untuk sesaat.
dia memikirkan masa yang akan datang. Ya. Itu. Kemudian yang berikutnya, manusia itu diperintahkan untuk bekerja loh. Ya, bekerja. Di mana? Di dalam surah Hud ayat 61. Dia Allah telah menciptakan kalian dari tanah, bumi ya, kalian ini dari tanah. Dari tanah dan akan kembali ke tanah. Itu kan? Dan menjadikan kamu pemakmurnya. Artinya kamu diperintahkan untuk bekerja dan mengelola apa-apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Ini kita sumbernya kepada Al-Quran ya. Bekerja secara Islam melalui Al-Quran. Sumbernya Al-Quran. Tidak ada lagi pedoman hidup kita. Kalau undang-undang buatan manusia hari ini bisa dirubah besoknya. Tetapi kalau Al-Quran di otak-atik, di apapun tidak bisa sampai kiamat. Karena Allah sudah janjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Aku yang menurunkan dan aku yang menjaganya. Oke? Kemudian berikut. Di dalam bekerja ada yang rajin, ada yang malas. Itu sunatullah. Ya. Rajin. Ada yang rajin datang ke sini, ada yang malas hidup baik di rumah nyengok YouTube baik, itu malas. Berbeda kalau kita lihat YouTube dengan hadir, apa bedanya? Sisinya pahala. Kita duduk di masjid iktikaf ini kan, dapat pahala enggak? Terus ngalir di bulan Ramadan terus berlipat-lipat ganda. Mendengar lagi, dapat lagi yang ini. Dapat lagi kecerdasan. Yang bodoh jadi pintar, yang malas jadi rajin, jadi semangat. Pemuda Islami. Bukan hanya omongan tapi perbuatan. Tidak boleh kita kendor. Lesu aku buntu, bapak aku tukang beca, kendor. Tahu enggak pengalaman? Saya nangis duduk di sini. Kalau tahu saya tadi saya tidak mau duduk di sini. Sedih. Karena duduk situ itu tempat saya dagang itu. Pintu itu. Saya jualan peci dulu di situ. SD. Pulang sekolah hari Jumat lari dari Pasar Kuto ini. Tidak naik angkot, tidak ada uang. Duduk di situ, ngobrol peci di situ. Di peci di situ setelah sholat Jumat, assalamualaikum sholat sunat langsung saya bentangkan. Peci sama jilbab. Habis banyak uang. Jumat depan maju lagi. Sekolah tetap. Karena orang tua tidak ada lagi. Saya harus berjuang sendiri. Saya punya pikir mindset ke depan. Saya tidak memiliki jiwa lemah di dalam berusaha. Hidup. Tidak boleh kita umat Islam lemah. Sekarang ini banyak lemah. Taunya orang itu ya, orang itu membedakan etnis. Kenapa kita tidak? Saya Islam. Saya harus tampil loh. Makanya saya bangga, kaget. Loh, dulu saya di situ. Ya, tahun 90-an. Ya, masa-masa SMP, SMA. Nangis saya lihat situ tadi. Tapi dulu suasananya bukan seperti ini. Di sini habis Jumat selesai itu Jumat ya, saya ngaji di sini sama kiai-kiai saja. Ya, almarhum Kiai Sazil Mustafa, almarhum Kiai Yamin Latif. Semoga arwah mereka diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk almarhum Kiai Nawi Denci. Ya, imam besar Masjid Agung. Ternyata zaman berubah. Dulu saya di situ, sekarang saya di sini. Bahkan saya diangkat menjadi pengurus masjid, berat rasanya. Amanah ini, berat. Tetapi karena sudah tidak ada lagi, apa boleh buat. Saya coba. Saya mencoba untuk memperbaiki pelan-pelan. Kita perbaiki sama-sama. Jaga kebersihan masjid. Ya, satu butir pasir pun kalau bisa tidak ada di dalam masjid. Kita yang membuangnya. Maka remaja masjid inilah sebagai pondasi. 75% masjid ini bisa berjalan karena Irma. Nah, Irma juga tidak boleh nanti hanya untuk Irma Ikatan Masjid Agung saja. Bagaimana dengan Irma-Irma yang di masjid-masjid sebelah? Mereka butuh sebagai kita sebagai pondasinya, sebagai motornya. Ayo sama-sama kembali ke base camp kita. Terus menyebar ke masjid-masjid, baru menyebar ke daerah-daerah. Irma sebagai motornya.
tidak melakukan kegiatan yang tiap tahunan seperti ini. Tapi boleh melakukan ini tapi dengan inovasi-inovasi baru. Artinya apa? Kajian ekonomi, kajian kedokteran. Dan tidak hanya distribusi seperti ini, tapi realita. Bagaimana dengan UMKM-nya nanti? Usaha, nanti ada UMKM di sini. Kita coba. Sehingga hiduplah pemuda-pemuda Islam ini. Bagaimana kita kuasai ekonomi pasar 16 ini? Semuanya Irma. Di bawah Irma nih. Minyak wanginya Irma, sentralnya. Distribusi air, Irma. Kita buat air minum Irma. Bisa. Bisa. Semua punya keahlian. IT. Bagaimana mengembangkan IT? Ayo bangun. Masjid Agung perlu apa IT? Lapor kepada ketua. Kami akan membantu masjid. Tanpa biaya. Hanya membiaya ini saja. Boleh. Lapor. Nanti baru maju ke depan. Kemudian berikutnya. Rajin dan malas. Gagal kalau malas. Itulah orang-orang yang banyak tidur. Waso tidur. Habis zuhur tidur. Kenapa tidak membaca Al-Quran saja? Kenapa tidak mencoba untuk membaca, mencari informasi-informasi yang penting gitu. Maka di dalam surah An-Nisa ayat 20 ya, 32, janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Inilah penyakit hati. Laki-laki akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan dan wanita pun akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita tidak boleh iri. Kawan ini kaya, aku miskin. Ngapa Allah ini pelitnya dengan aku? Allah ini benci dengan aku. Miskin dari kecil 7 keturunan aku. Aku keturunan yang ke-8 masih miskin. Tidak boleh. Ngapa? Pertanyaan. Ada rajin, ada malas ini disebabkan karena apa? Satu, terlalu banyak angan-angan. Nyingok, kalau aku kayu kaget mobil Alphard, no, aku kaget no. Nah, gilo lama-lama itu. Itulah banyak gilo gitu. Realita sekarang ini, realita, kenyataan. Aku hari ini ada duit, berapa duit aku? 10.000. Mak mana duit 10.000 pacak jadi 100. Bukan dijudi ke? Bukan. Bagaimana caranya? Ajaran Islam bersedekah. Aku keluarkan 2.000. 5.000. Keluar. Tak ada ngenjuk 50.000. Hadir Ustaz, aku tadi ngenjuk di situ 50.000. Jawab pertanyaan Ustaz Abdullah 50.000. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki itu tidak ada diduga-duganya. Dari mana? Ada duit. Tidak tahunya Ustaz Abdullah ngenjuk 50.000 kali 4 ikut ini 200 ini. Ya. 400 ya. Terjadinya apa? Yang keluar kaget, nah Ustaz, nah. Ada yang memberikan. Karena Allah bersama kita. Yakin bahwa Allah bersama kita. Kita tidak boleh tergantung kepada manusia. Di dalam sholat kita selalu membacakan suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi kalau minta tolong jangan kepada manusia. Pak tolong Pak, sujud kaki Pak, tolong nian Pak, aku Pak. Nah, no. Tidak ada Islam mengajarkan seperti itu. Tak sama Allah. Ya Allah, kalau ini usaha baik untukku, berikan kepadaku. Tetapi kalau ini bakal menghancurkan hidupku, hilangkan. Nak bekerja sama itu juga. Aku daftar tes. Ya Allah, kalau ini lulus, baik untukku, luluskan. Tetapi kalau ini menjadikan mudarat bagiku, hilangkan. Bekerja di satu tempat pemerintah, setahun bekerja masuk penjara. Benar tak? Digoda dengan korupsi. Tidak ada gunanya. Tidak tenang hati kita. Oke? Nah, ini kajian yang saya ambil di bidang ekonomi berdasarkan Al-Quran. Kenapa Al-Quran sebagai pedoman tidak ada lagi, nak megang siapa. Berikut. Mengapa harus bekerja secara Islami?
Ya, kenapa Islam inian? Oke lah, karena kita salah satu orang Islam. Ya, karena orang Islam. Yang pertama itu merupakan perbuatan. Ada tata krama, ada yang namanya etos kerja nanti. Ada juga keterkaitan dengan benda. Ada juga yang mendapatkan maslahat. Nah, di sini merupakan perbuatan. Hukum asal perbuatan itu terkait dengan hukum syara. Perbuatan kita. Kalau baik dibalas dengan baik. Maka di Quran disebutkan sekecil biji sawi pun kita dibalas. Dosa juga. Jadi ada pahala, ada dosa. Hati-hati kalian. Jangan menumpuk dosa. Apalagi masa muda, hancurlah kehidupan kalian. Istiqomah kita. Jangan pengaruh dengan lingkungan. Nah, lingkungan nanti. Maka ada ekonomi lingkungan. Saya juga bidangnya ekonomi lingkungan. Ada keorganisasian seperti itu juga. Jadi banyak kajian-kajian. Ketika kita kembali kepada Al-Quran. Kemudian terkait dengan benda. Ya, hukum asalnya apa? Mubah. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, dia mubah. Itu kajian hukum tadi, Pigi tadi. Tapi kalau haram ada aturannya. Quran jelas, hadis jelas. Kita sudah punya pedoman semua. Hanya umat Islam sebagian tidak percaya. Kenapa? Karena mereka ingin instan, langsung datang, langsung kaya. Itulah angan-angan. Lama-lama masuk rumah sakit jiwa. Kemudian mendapatkan maslahat. Apa Ustaz? Apabila ada hukum syara diterapkan, maka akan ada kemaslahatan. Kalau sudah ada hukum syaranya, ya ada kemaslahatannya. Hati-hati. Ya? Oke, lanjut. Tolong waktunya 30 menit ya. Tanya jawabnya yang paling banyak. Harta yang Anda peroleh, usaha yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, awas. Itu menjadi apa? Menjadi bencana bagi kalian. Itu akan dihisap. Ya, dari mana Anda dapat harta itu? Baru masuk 2 tahun bekerja, duit masuk sudah miliaran. Bahkan sampai triliunan. Dari mana? Hati-hati. Ya. Jadi jangan kalian berani makan duit haram. Camkan kepada hati, ya Allah hindarkan aku dari barang yang haram. Kalau nemu duit 50 ribu, duit uang enggak. Ingat lagi 50, ya Allah, aku buntu nah, no. Biar aku jalan kaki daripada aku masuk neraka. Duit kawan di dompet. Cut laju. Mbak apa tidak ada tahu juga kan? Ada tahu dia. HP hilang, HP siapa ini? HP aku, langsung aku. Enggak katik ngaku, ya udah aku. Itu godaan. Ya, itulah setannya di situ. Kenapa? Karena buntu. Yang penting pacak hidup. Apalagi punya dalil haram lagi. Saro nyarinya, apalagi halal. Itu manusia bejat. Ya tahu manusia bejat, bukan manusia itu. Kita orang Islam, pemuda Islam tidak seperti itu. Kemudian untuk apa harta digunakan? Itu apa? Dapat harta banyak. Makan berapa kali sehari? 3. Makannya dari mana? Ayo, ini makanan, buko, sat, dari mana? Samu enggak? Ada makan dari sini? Aku makan dari sini. Keluarnya dari mana? Jawablah masing-masing. Artinya Allah menciptakan manusia keadaan sama. Nggak ada, aku kayo, mulut aku dari sini. Itu bukan dari sini, itu itulah penyakitan. Nggak normal. Ada makan dari sini, innalillah, tidak normal. Nah kita minta jauhkan dari penyakit itu. Selalu meminta doa, ya Allah, syukur aku engkau berikan nikmat kesehatan,
Yang utama nikmat iman, ya Allah masih Islam aku, masih kuat, aku tidak mau tergoda Indomie, pindah. Tergoda ini, pindah. Tetapi ingat, itu zaman dulu, jadul. Zaman sekarang bagaimana? Ini loh. Ya, aman sudah. Mulai di otak-atik, dibuat ragu. Ustadz ini mana Ustadz? Ada Ustadz ngomong ini boleh, itu tidak boleh. Ustadz sama Ustadz diadu. Plek masuk sini. Karena penguasaan teknologi. Cari Google. Surah Al-Quran dengan tuk, di Google dibuat wong, diganti wong. Cek. Ini loh dalil ini mulai ceramah cet dari Google. Bukan dari belah. Google belum tentu. Siapa yang buat Google? Islam, non-Islam. Siapa yang bisa mengatakan itu salah tidak benar, yang salah dan kecuali orang tahu. Bisa enggak dia benari? Tidak bisa. Kenapa? Orangnya yang punya keahlian. Oke? Ingat. Kemudian yang berikutnya, ini ya. Dua telapak kaki manusia akan selalu tegak di hadapan Allah. Ya. Hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Ilmunya untuk apa? Di mana digunakan? Hartanya dari mana ia peroleh? Jadi kita tegak nanti. Ya, Anda pernah melihat filosofi daripada dua kaki berjalan? Ada enggak dia egois? Enggak. Dia saling pengertian. Ketika kanan maju, kiri tidak. Betul enggak? Ketika kiri maju, kanan ngalah. Itulah kekompakan dia, kaki. Kalau dia sama-sama maju, bukan manusia. Pocong. Karena berebut nak duluan galau kan. Maka kalau makan, antri, tunjukkan Islam. Jangan nak duluan, motong kawan. No. Sesuai dengan antrian. Paham enggak? Ambil saja filosofi kaki. Untuk apa? Keberkahan. Kalau saya menjalan dari sini ke sana, kaki kanan kiri, nyampe enggak? Tapi kalau saya pakai dua kaki, egoisnya ini dua bareng, nyampe enggak? Sampai situ sudah sungkem. Betul enggak? Berat badan, kecuali pocong. Karena ringan, dia sudah di alam lain. Nah, jadi kalau ada yang jual jalan kaki dua itu lari. Ya, berjalan dua kaki lari saja. Ya, oke. Makasih ya. Lanjut. Bekerja dalam pandangan Islam. Kenapa? Karena sudah diatur di dalam Islam. Tadi sudah dijelaskan. Wajib kita bekerja secara Islam. Sebab pokok yang mendasari bagi manusia untuk memiliki harta dan kekayaan itu sudah diatur di dalam Islam. Kita lihat ya, kalau dilihat nanti lihat lagi hadis Tabrani itu ya, dikatakan sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian berusaha bekerja, maka hendaklah kalian berusaha. Ini Nabi yang nyuruh. Ya. Kata Nabi, Allah telah mewajibkan kalian untuk berusaha, wajib jadi. Jadi kalau malas-malas tuh tidak boleh. Makanya ada doa, ya Allah hindarkan aku dari malas. Keluar saja kita itu pasti Allah unjuk rezeki. Ya. Kemudian berikutnya, bekerja profesional di dalam perspektif Islam. Nah ini profesional. Apa itu profesional? Ya dengan sesuai dengan keahlian. Ini ada bidang agama. Yang ini bidang IT tadi bisa saya lihat, jago ini. Jago ini, otak-atik. Nah ini pintar ini. Kita ini pintar Islam nih. Cerdas lebih dari yang lain. Cuma kita ini males. Mengakui punya uang. Kepo. Kita ini nomor 1 kalau kepo. Tetangga itu nambah bala. Mana. Oh. Kepo. Contoh misalnya, ada kawan batuk. Siapa batuk? Siapa? Bengek katanya. Kapan nyingok? No, mamang ini bengek. Nguyok iwong, ndak tahu nyawa lebih bengek. Kepo ngurusi urusan, biarlah dia, urusan dia. Mak mana? Diri kita.
Jilbab dia miring nih, jeleknya nih, ngonyong pula jerawatan kalau. Nah, awak bisolan. Ngatai wong jerawatan ndak boleh, apalagi di bulan puasa. Mange ya bicek. Ingatkan, dengan adanya daurah ini kita bisa menintrospeksi diri, berupaya dengan materi yang didapat ini kita maju ke depan, tidak boleh mundur. Tidak boleh lagi noleh ke belakang. Belakang sebagai pengalaman. Ya. Kemudian di dalam perspektif Islam ada kafaah. Apa itu kafaah? Keahlian. Melalui pendidikan, latihan, pengalaman. Ada kalian pengalaman, ada kalian keahlian. Itu kafaah namanya. Aku nih pinter apa ya? Kalian ada keahlian tetapi tidak saya miliki. Tetapi kalian menganggap saya lebih pintar. Kenapa? Karena bidang saya. Betul enggak? Kalian nyuruh saya ngaji, oke. Tetapi kalau bidang keahlian kalian miliki, yang tidak saya punyai atau miliki, maka saya termasuk orang yang bodoh. Maka ilmu itu tidak ada batas. Jangan, hebat nian Bapak. Ya hebat di mana? Hebatnya di mana? Hebat nian di pacak-pacak. Sholat enggak? Berjamaah enggak? Kalau kalian berjamaah, jangan tinggalkan. Usahakan di Ramadan ini jangan lepas dengan berjamaah. Jangan ada dewe-dewean, aku yang dewe lah. Bila doa. Janganlah. Sayang. Ego itu. Masuk. Kalau sudah terlambat, ajak. Siapa yang sholat? Mel, kau imam. Kau imam, saling imam. Tunjuk imam. Udah aja lah. Udah, aku imam. Mak mana cari imamnya? Nah, dapat dari dauro, dari ustadz ngajari. Cari imam. Tegak lurus. Itu. Ya. Ilmu itu diaplikasikan. Yang kedua apa? Himmah. Etos kerja yang tinggi. Semangat yang tinggi. Gagah hari ini. Aku jawab pokoknya dapat 50.000. Mati kena. Pokoknya aku yang jawab. Ya. Kemudian yang berikutnya. Amanah. Nah ini. Ya. Waktu mau bekerja, ya Allah, seandainya aku bekerja, aku akan sedekah, aku tidak akan korupsi. 2 tahun, naik jabat 3 tahun. Nah, oleh kanan kiri, nyengok duit kan? Aduh, puasa nih lebaran. Jalan apalah. Halal juga. Insyaallah halal. Insyaallah halal. Enggak tahu punya uang. Tidak, insyaallah halal. Tentu ke dewe. Hukumnya enak. Tapi Allah catat itu. Kau janji kau ada. Ketika nanti akhirat kau tanya, nah ini film kau. Maka wong galak mati itu saro. Nyingok film dia, dimudi ke Tuhan. Enak. Mati lamang, buk laju mati. Ya, disumpahi wong laju. Kenapa? Menyakitkan Tetapi kalau menasehati orang enggak masalah. Ya, kadang-kadang manusia perlu dinasehati. Kita pun perlu dinasehati. Kalau orang menasehati kita, tandanya orang itu sayang sama kita. Perhatian sama kita. Nasihat walaupun pahit, itu obat. Obat pahit kan? Pahit enggak? Ada Ustaz obat manis. Ya kalau kena kencing manis enggak diinjak dokter, itu baik. Ya. Jadi enggak usah main-main akal-akal itu. Sudah jelas kita ini. Tolong waktu. Pengawasan. Jam berapa sekarang? 11. Waduh, selesai jam 11. Oke, berarti lanjut saja ya. Ya, kecakapan keahlian lewatkan saja sama dengan tadi. Kemudian etos kerja, bekerja sungguh-sungguh itu karena lebih mulia. Ya. Kemudian yang kedua menghapus dosa. Kemudian etos kerja juga disukai Allah. Semangat, senang ini yang datang ini Allah senang. Jaminannya saya. Maaf, nak dapat ilmu. Menuntutlah ilmu. Laju, senang. Umur Ramadan pula duduk di masjid, bukan di tempat-tempat yang enggak benar. Ya kan? Mall, ingat lanang ke mall ingat nah celana pendek. Nah, dosa sudah. Betul tak? Di Ramadan ini kalau pacak dikurangi ya. Kemudian yang berikutnya didoakan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah senang nih didoakannya hari ini. Ya tak? Oke. Kemudian amanah, ini penting bagi pekerja muslim. Ya. Amanat itu ya hati-hati akan dipertanggungjawabkan di
akhirat, ya. Kalau tidak amanat, ya. Kalau orang yang tidak amanat, maka dia tidak beriman. Itulah iman naik turun itu. Ingok 50 dah. Besok ketemu lagi 100. Berdegup segepok, no, kau mulai iman. Dum dam. Ambek idak. Tak beriman. Kalau haram tetap haram. Jangan berani-berani makan duit haram. Paham? Istiqomah, idealis, tidak masalah. Nak diomong kong, oi sok ni tidak apa-apa. Kalau aku ni cuma umur 63-70 tahun paling kuat. Sisip dikit, besok laju. Tidak, lagi duduk laju, lagi ngaji laju. Lagi nyanyi, degup laju lah kau. Debuk malaikat langsung, tidak lanyo lagi. Marro buka tak katik lagi tu. Ya, tidak ada lagi. Marro buka tak ada, debuk langsung mati, bonyok masuk. Selesai, ya. Kemudian selalu melanggar amanat tergolong munafik. Kalau melanggar artinya termasuk orang munafik. Melanggar karena tidak sesuai dengan janji. Kemudian refleksi, fakta. 8 penyebab kegagalan usaha. Nah ini yang perlu dicatat ya. 1. Tanpa pengalaman, tidak ada bidangnya, bengak. Ngaku pinter, awak lolo, ngoceh awak bengak. Kalau bengak aja bengak. Aku baik. Cak yoyo nian. Menurut ini ditanya tidak tahu. Ya? Nguyok iwong, gawe dia jelek. Gelen dia ngeritik, gawe dia itu memang tidak benar. Gelen suruh dia, tak pacam. Manusia sekarang ini banyak mengkritik, bukan memberikan solusi karena hatinya kita ini harus banyak memberikan solusi, banyak memberikan jalan terbaik buat manusia. Jadikanlah diri kita ini sebagai tauladan. Contoh tauladan kita sudah ada, jelas galau kita ini. Nabi Muhammad. Tauladan dia, cak mano nanggapi manusia yang stres ini. Mak mano manusia yang nguyok dia terus ini. Melempar dia tiap hari. Tidak balasnya. Kita ini dak, pak main ini kita ngoco. Beda, tidak seimbang. Biarlah ngepung aja lah. Lagi aku doakan kau ya, mudah-mudahan kau dapat hidayah. Besok meninggal. Oke. Kalau Nabi dulu besok sakit dia kan? Itu contoh. Untuk apa lagi kita nak nyari medsos ini lah. Buanglah kalau ya. Kembali kepada Al-Quran. Usaha melalui Al-Quran, pedoman kita Al-Quran. Kemudian tanpa pengalaman manajemen, tidak paham dia. Ini manajemennya apa siapa sekarang ini? Ketua Irma. Tak tahu dia bingung mak mano ini. Nah ini beda yang datang dikit lah sudah ini. Berarti ada kelemahan manajemennya. Bagaimana caranya? Ngapa dibuka di YouTube? Nonton di YouTube kalau sambil tidur. Sambil nonton Upin Ipin, nah 2 iko. Ya kan? Oke. Tapi kalau datang beda loh berkah. Nah, datang ini hidayah dari Allah. Tapi mungkin baik kalau yang perempuan ada halangan. Jadi positive thinking gitu. Selalu berpikiran positif. Garis bawahi, berpikiran positif. Walaupun orang itu jahat. Ingat. Kemudian yang berikutnya pengalaman berusaha tidak memadai, tidak ada pengalaman. Kemudian lalai, penggelapan, korupsi, bencana dan lain-lain. Nah inilah 8 daripada penyebab kegagalan. Kemudian risiko makan duit haram, sudah tahu pasti neraka itu lah ya tak? Ya katik lagi ya, kiamat kagetna ya, hadis Imam Bukhari sudah jelas ya. Semoga kalian bisa menjadi pengusaha ke depannya, menjadi pengusaha yang sukses mulia seperti Pak Haji Halim. Ya kemarin beliau luar biasa ya, memberikan semangat kepada saya dan beberapa orang. Memotivasi bagaimana ini pengalaman-pengalaman beliau yang selalu ingin bersedekah walaupun buntu. Tidak ada istilah buntu katanya. Aku nak bersedekah. Banyak konsep-konsep yang saya ambil dari beliau. Secara filosofinya luar biasa, bukan saya memuji. Tetapi kenyataan betul. Ya, kenyataan betul. Jadi kalau kita ada aset, harta, misalnya ini ada banyak uang, tapi uangnya tidak bisa dicairkan pada saat Ramadan, nanti bulan depan dicairkan. Bagaimana upayanya? Ya, itu ada usaha dia, artinya dengan cara dia.
luar biasa. Kita doakan beliau itu panjang umur. Ya, kita doakan selalu istiqomah. Ya, beliau sudah usia 80 lebih. Tapi semangat. Maaf, saya bukan memuji. Karena kebetulan saya mendengar secara langsung apa yang disampaikannya. Ya. Termasuk juga Masjid Agung yang dibinanya, yang selalu ngontrol masjid. Setiap Ramadan saya lihat dia tarawih di mana-mana. Tadi malam dia tarawih di Masjid Raja Wali dengan usia yang pakai oksigen lagi. Dengan bawa oksigen itu mau sholat, mau melihat, luar biasa. Kita yang muda tarawih, habis makan cendol jegu. Itulah karena malas tadi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dua penanya sampai 11.30 ya. Apa 12 kurang 15? Ya kita lihatlah. Kalau ngaji selesai. Alhamdulillah telah kita dengar ceramah dari Ustadz Haji Abdullah Segaf SDMSI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Jika teman-teman ingin bertanya, kami boleh persilakan. Boleh silakan. Bisa berdiri, sebutin nama ya, dan asalnya. Putra putri. Ya, putra satu. Ya. Yang akhwat satu. Silakan yang paling belakang. Mik. Kasih mik. Oh, beliau duluan ya? Oh, beliau duluan. Oh, yang ini tuh. Waalaikumsalam. Untuk yang akhwat bisa dicatat aja. Kasih kan? Baik. Bisa dicatat aja. Baik, terima kasih para moderator yang memberikan Dua kesempatan. Ya? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga apa? Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwa. Ingin bertanya Ustadz, jadi mengapa penerapan berbisnis syariah ini, Islam ini masih bilang kurang banyak di Indonesia, padahal mayoritas penduduknya itu adalah Islam? Dan bagaimana tips berbisnis Islam dari Rasulullah SAW? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab saja ya, biar tidak lupa. Kenapa ajaran syariah di Indonesia itu belum banyak? Karena ekonomi dikuasai oleh non-Islam. Kebanyakan para pemimpinnya itu, ya, pemimpin ya saya bicara, yang menguasai ekonomi itu kebanyakan non-Muslim. Artinya bukan orang Islam. Apalagi sekarang ini, lihat saja kondisi. Apa salahnya? Karena kita, salah diri kita. Kenapa kita tidak semangat? Contoh saja, panitia sudah menyebarkan informasi untuk hadir daurah untuk meningkatkan motivasi kerja, tidak galau. Saya kira 500-an tadi. Kalau 500-an saya buangkan duit 500.000. Ya. Oke? Itu. Kemudian bagaimana yang kedua apa? Penerapan kewirausahaan menurut Rasulullah sudah diatur. Lihat sejarah Rasul bagaimana cara berdagang. Rasul berdagang, kalau barang yang tidak bagus, dengan harga yang murah. Kalau barang itu rusak, ya rusak. Kalau warnanya merah, ya merah. Merahnya jingok dulu. Rasul tidak pernah berdagang dalam menggunakan barang dalam karung, tahu? Misalnya berdagang dengan kain saja contoh. Di kain itu dicek satu-satu persatu, sama semua, bagus semua dengan harga sekian. Rasul jual. Ya. Tidak ada cacat sedikit pun. Tetapi kita cacat sedikit, sama belah, enggak apa-apa lah. Bukan lagi mesen 100, sikok yang bagus. Teraso kalian kan, beli jeruk saya berapa kali tertipu jeruk, manis dicicipnya, manis. Nah, manis Pak, mau beli 5 kilo. Dicicip 5 ikok yang manis, lain asam galau. Nah, itulah. Jadi bagaimana cara Rasul seperti itu sudah diajarkan oleh Rasul. Silakan baca sejarahnya. Oh ya, dengan kejujuran, ya, kemudian dengan aturan, ya, tidak boleh menyebutkan modal. Jadilah kau untuk modal bela, tapi awak masih dapat untung. Nah inilah sekarang ini. Berapa ini? 5.000. Modal bela baliklah. Modalnya 5.000. Tidak tahu modalnya 2.000.
3.000-nya itu. Ya, makasih. Yang kedua. Oke, ini ada pertanyaan dari Akhwat. Ah ya, tulis Akhwat tangan dulu. saja bagus ya. Ya, Ini awak Akhwat bagus. dulu. Thank you. Oke. Gini Ustadz, cara menyikapi orang yang suka merendahkan kita secara terang-terangan dengan alasan tidak menyukai kelebihan yang kita miliki. Dari siapa nih nanya? Siapa Dari yang tadi? kaki dua tadi takut Ustaz. Itu kan jalannya kaki dua. Dari siapa sebutkan? Tunjuk tangan, tunjuk tangan, mana uangnya? Siapa? Karena yang nanya ini dinjuk duit juga kakek, dinjuk bukan duit insentif gitu ya, transport. Ya mau nanya kalau lah juga. Mulai semangat kan, mulai kan? Nah itulah Islam. Wah, gila nak kata lesu. Nah, realita dia ya. Cara menyikapi orang yang suka merendahkan kita. Oh, merendahkan diri kita. Cuek dah. Tutup kuping kanan, tutup kuping biarlah. Karena di mata Allah yang rendah itu belum tentu rendah. Yang bangga hebat ini belum tentu. Sama dengan perbuatan amal kalian. Ajir Allah. Belum tentu dibandingkan Allah. Sholatnya di belakang, duduknya di belakang. Itu yang ngabulkan doa. Jadi Allah melihat hati manusia. Ya. Ya, nah, apalagi merendahkan secara terang-terangan. Terangnya pakai apa? Pakai lampu, senter. Merendahkan, menghujat, biarlah. Sabar. Tadi kan? Sabar. Ini kutipan Habib Umar saya ambil ya. Saya senang nih kalau kutipan ini sebagai pedoman juga bagi saya. Ya maaf ya. Sebentar. Mana kutipannya? Sebentar ya. Dua hal yang menunjukkan siapa dirimu. Ya, katanya. Kesabaran ketika tidak memiliki apa-apa dan akhlakmu yang mulia. Jadi satu sabar, dua orang mencaci kita ya sudah sabar. Akhlak, tidak boleh ngatui lagi, tidak boleh melawan. Tidak boleh ngatui pula, balas dendam, tidak boleh. Biarlah Allah yang menghukumnya. Ya, makasih. Ada lagi? Mungkin yang Ikhwan tadi. Yang ya. Boleh perkenalan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. To the point Mbak ya? Iya Tat. Pertanyaannya ini Tat, berdasarkan pengalaman saya itu sudah sering membuka usaha baik itu parfum dan lain-lain. Namun tidak istiqomah Tat. Tidak apa? Tidak istiqomah dalam menjalankannya. Pernah itu ada target untuk untung berapa? Alhamdulillah terrealisasi, namun tidak diteruskan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita untuk bisa mengatur waktu antara kita ibadah, kemudian usaha dan saya juga kuliah, dan mohon nasihatnya. Terima kasih. Makasih. Usaha sudah ada, gagal. Kapan gagal nih? Minyak wangi, tidak capai target. Ada pikiran ibadah, ada pikiran kuliah. Ngitung untung, tidak untung-untung. Kalau berusaha baru buka, ngitung untung pasti gagal. Kalau permula usaha, kita sudah ngitung untung, gagal. Bagaimana caranya? Menghitung strategi. Waktu, ya, pangsa, orang, tempat. 3P, place, person, produk. Kau jual minyak wangi, tapi kau jual minyak wangi di lingkungan Cina. Maaf ya, di lingkungan non muslim. Ya siapa nak belinya? Minyak wangi, Hajarul Aswad pula. Apalagi campur minyak ulo. Lemak kalau minyak nago, pacak untuk barongsai. Ya, logika kita ya, paham enggak? Kenapa orang-orang non muslim dia tahu pangsanya. Sekarang musim Ramadan,
Musim Ramadan jual apa dia? Jual minyak wangi tapi di lingkungan non muslim. Ya, jual laksan, burgo pagi-pagi di depan lingkungan masjid. Siapa nak belinya? Jam 8 buka di Masjid Agung, laksan tekon basi lah, asem. Itu nah, daur di depan apa? Jual-jual, jingok marahi. Jangan jual pagi hari. Siapa nak belinya? Untuk buko kaget jam berapa buko? Berapa lama kadar laksan itu ibu-ibu yang tahu. Ya, produk itu kita jual. Ramadan jual laptop di sini. Wong masjidnya tahu lah dewek kau. Enak jual sama pun ini pula. Nah, hitung duit dulu ibu, nyampe tak Gojek ini ke rumah. Nah itu jadi maksudnya pangsanya. Ketika dia musim sekolah, jual apa kau? Jadi kalau nak berdagang kau sudah usahakan tidak boleh kau kendor. Kau sudah ada tempat, kau sudah ada minyak jual. Tapi jangan minyak wangi itu terus. Itulah namanya kau harus punya inovasi baru. Sama lah dengan dauro ini. 4 kali Ustaz ceramah ini terus. Ini terus ceramah lagi. Ini. Mak mano hasil yang kemarin. Tahun kemarin yang Ustaz sampaikan mak mano. Nah tahun ke depan saya tidak mau. Harus outbound kita keluar. Di mana? Di kebun. Di lapangan boleh. Cari kakek kebun Ustaz jadi. Ya kita buat dauro, buat tenda. Ya. Sambil ngisi kerumput maksudnya. Ya. Jadi ini, nah di ruangan, misalnya ya maaf ya bukan di hotel tapi hotel Islami syar'i, ajak kerjasama kami ini dari ini, pengen meminjam ruangan setengah hari boleh, tapi tidak disiok ke makanan karena puasa, ya tak? Tapi paling tidak bingkisan lo, balik diinjuk bingkisan, setidaknya jilbab, ya tak? Jilbab yang cowok kain. Mak mano cari caranya motivasi, cari dana donatur. Nah, ini yang ikut dauro dapat kain. No, ribuan datang. Kain cuma 200. Yang datang duluan yo. Ngapa aku udah dapat? Kau datang belakangan. Kalau itu aku tahun depan datang habis subuh, laju habis subuh. Dauronya laju. Nah, karena dia subuh percuma ramilah masjid. Strategi itu ngerti tak kau? Ya? Sudah bagus, tapi jangan kau kendor. Dibandingkan budak ini belum ada usaha, yang belakang apa lagi? Ya ngejo kebalik ongkos lagi bingung mak mana? Apa nak ngojek, apa nak nebeng kawan, nebeng terus, sudah. Oke, nah jadi itulah tidak boleh remaja Muslim itu lemah. Oh banyak, udah, makasih banyak gitu kalau jawabnya. Terus, Assalamualaikum, izin bertanya, yang nanyo nih nak katik namo, Ustad, sudah, yang tak namo tak dapat. Cuma yang katanya ada namo tadi kan nyebut namo, kenal berarti. Ini tak tahu siapa ini. Apa dari langit metu nih. Sebaik-baiknya wanita ialah wanita yang senang atau betah di dalam rumah, sementara ia tidak bekerja, maka akan banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Pertanyaan bagaimana hukum seorang wanita bekerja di luar? Nah ini, tanyanya jangan dengan ustadz. Ini kan bidang ekonomi. Tanya ustadz yang lain, kaki ustadz jawab ini salah. Menurut ustadz ini, 10 ustadz beda kalau. Jadi kok wanitanya, kalau wanitanya cantik, tidak apa-apa, bekerja dengan ustadz. Kantor ustadz kan, tiap hari baca jengok cantik tak? Menjelek ada masuk kau. Oh ketawa lanang ini guyon ya. Nah, awas. Maksud itu kita sudah ada aturan. Nah bekerja ya bekerja usaha, tapi aurat. Aurat. Kalau kita butuh ekonomi, diem ya po. Khadijah berdagang enggak? Siti Khadijah berdagang enggak? Ya berdagang. Betul lah? Betul lah? Oi. Nah, sudah diajarkan mak mana wanita muslimah yang berdagang. Kalau kalian di rumah, ibu sakit, bapak ada kate, makan mak mana? Nggak usah bekerja. Menurut ustadz itu tidak boleh bekerja, lah matilah kau di rumah. Terkeras kau. Ya, jadi logika, tetapi sehat. Paham enggak? Dia bekerja, mak mana cara bekerja? Aurat ditutup. Ya? Enggak mungkin tank top bekerja. Aku bekerja apa? Pelatih senam. Di mana? Depan Masjid Agung. Tangtung, rami lah. Nyengok dulu, cocok. Mendak cocok, nyamuk lagi mati. Nah itu. Ya, jadi wanita tidak boleh menganggap diri kalian itu rendah.
ini wanita tuh galak lemah, karena wanita inilah memang itu sudah ditakdirkan wanita tuh tulang rusuk. Dari mana? Memang tulang rusuk dari dulu. Jangan dikatakan alasan tulang rusuk sudah lemah, dimarahi nangis. Nah, ini cengeng, tidak. Wanita itu muslimah yang memang betul-betul punya inovasi-inovasi. Muslimah zaman Rasulullah, ahli IT, teknologi sudah menguasai, ahli perdagangan. Jangan diem di rumah, mano belajar. Pengen kuliah, buntu cari beasiswa. Cari, searching, bukan searching Google. Searching Google. Mbah, nah cerita mbah lagi dah. Ya, udah lewat itu. Terus. Dak katik namu lagi. Dah katik namu katik bonus. Ana ingin bertanya, bagi perempuan lebih afdol sholat di rumah atau musola? Tanya Ustadz tadi tuh. La ilaha illallah. Mesti nanya usaha ini. Tapi tidak apa-apa, makanya dia tidak nyebut nama. Tidak dapat bonus. Hanya sholat di rumah, ya jingok lah kau. Ya. Jadi kalau nak sholat, ya tanya Ustadz dulu lah masalah sholat ya. Kakek Ustadz salah jawab, karena ini YouTube dijingok wong. Apa Ustadz Abdullah ini kan? Kajian yang dijawab ini. Oke lah, kakek tanya sama Ustadz nih kakek ya. Bagaimana menyikapi ketika hati sedang bimbang? Ya, caknya keluhan galau, curhat galau ini. Mabok. Ramadan penuh dengan curhat hati. Ya Allah, mengambil resah Ustaz ketika ngambil keputusan. Keputusan apa? Keputusan milih cowok. Yang ini ganteng, yang ini ganteng jahat, ini ganteng baik. Tapi yang baik buntu. Yang jahat ini kayo. Nah, mati istiharo, selesai. Nanya sama Ustaz. Satu lagi. Saya ingin bertanya Ustaz, ada nama? Enggak apa-apa lah. Kan kami sebagai anak selalu menerima pemberian orang tua, termasuk nafkah. Bagaimana kalau orang tua kita mencari nafkah dengan cara yang haram? Sedangkan kita tidak mengetahuinya. Apa ganjaran bagi kami yang menerima nafkah? Kalau tidak tahu, ya sudah, tidak mungkin tidak tahu. Ngapa kau nanya? Benar? Kau nanya, uang tua ini bekerja haram. Tapi kami tidak tahu lah. Ngapa kau nanya? Ha? Uang tua aku ini bekerja tapi dari barang yang haram. Tapi kami tidak tahu mengetahuinya barang itu haram. Nah selesai dah. Kalau barang haram itu tidak boleh, titik. Mana caranya? Nasihati uang tua. Kalau tidak tahu cari duit lain. Jangan makan. Kalau tahu, bah aku dah galak. Apa mah duit judi dah galak aku. Ngapa bah? Ada galak judi. Perut lapar biarlah. Mati biarlah. Artinya tidak mungkin kita mati kan? Cari bukuan ke masjid. Besok ke musola itu. Nyingok yang banyak. Oh, Masjid Raja Wali banyak. Oke, ada nasi minyak, ada lemper. Saya pikir ada Ustaz Abdul, ada duit kecil tak? Ada. Duit kecil logam. Habis. Mungkin ada lagi yang ikhwan Ustaz mau tanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Abantat izin bertanya. Tadi sebenarnya kami ingin menanya mengenai perkara usaha. Bagaimana sih caranya kita para pemuda agar bisa lebih semangat, agar tidak takut bahwasanya nanti bakal bangkrut. Nah, tetapi sudah ditanyakan oleh saudara kami Mu'alim Rifki. Nah, jadi gini, kami ingin bertanya, kenapa sih bahwasanya kalau seandainya ada orang yang memiliki uang banyak, ekonomi banyak, pasti dia ada kepengenan pengen beli apa kayak misalnya ini contohnya di awal bulan, pastinya kan gajinya banyak kan, megang duit banyak. Nah, ketika megang duit banyak itu pasti ada keinginan pengen beli apa. Ada pokoknya sesuatu yang pengen dibeli. Nah itu kenapa bisa seperti itu dan apa hukumnya ketika kita menginvestasikan hasil daripada ekonomi kita atau finansial kita ke reksadana atau mungkin ke saham. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, makasih. Saya panggil kalau tidak nyebut nama Mamang bela Muhammad ya. Mang. Nama kami Muhammad dari Pramujata. Muhammad ya, Muhammad. Kalau kita nyingok ekonomi wong kepucuk pengen galau mat. Oh, nyingok ajalimu pengen apa no. Teko termasuk kau nak banyak bebini. Kenapa kau nyingok di pucuk? Tidak. Kalau kita nyingok ke bawah baru tahu tanda syukur kita. Kau sempurna hidup, tangan lengkap, jari lengkap, hidung di sini tidak di sini.
Tidak, mato di sini syukuri. Jadi kalau kita banyak angan-angan, pengen galau lah. Tapi tidur di rumah. Anak rajo. Jadilah anak rajo. Men kita, orang tua kita lah. Maaf ya. Ada anak tukang beca, kuliah sampai S3. Beasiswa, tukang beca. Mahasiswa saya, murid saya, tukang beca. Sekarang di mana? Di Amerika kerjanya, S2. Perusahaan asing, semua keluarganya dibawanya ke Amerika. Sekarang dia jadi manajer di Amerika. Bayangkan, 10 kali tukang beca itu naik haji. Tiap tahun dia naik ke haji. Apa? Naik haji, naik haji. Duit dolar kalau. Kenapa? Saya injeksi pada saat dia jadi mahasiswa. Tidak boleh Anda katakan anak-anak tukang beca. Jangan Anda ngeluh. Sama dengan wanita. Saya dari tuang rusuk Ustaz, tak kuat lah. Siapa ngomong kau dari sapu lidi gitu kan? Sudah takdir Allah yang menciptakan itu sesempurna mungkin. Mak mana kau jingok uang yang berjalan, maaf ya, hilang tangannya wanita. Kalau di sana di Mekah mungkin sudah pernah umroh, lihat no wanita-wanita Ethiopia, Afrika no hancur kalau raihnya. Sedekah. Sabilillah, hancur raihnya ngendong anak. Muka yang hitam, aku ni hitam sadar. Nah, hitam putih Allah yang ngatur. Buruk menurut kamu belum tentu buruk menurut Allah. Kita tidak boleh protes dengan Allah. Aku nih Ustaz no jelek jerawat. Nah, mungkin jerawat ini adalah pembersih hati supaya kita tidak sombong. Kalau kayu cantik no mulai jalan lagi tidak jingok manusia lagi. Saking cantiknya goyangnya kan. Apalagi kayu bawa tas Hermes 20 juta. Isi dah kata. Apalagi berpeci. Wih gantengnya aku. Nah kau mati kau. Ngomong kau ganteng, jangan ngomong diri kita cantik, biarlah. Manusia ngomong, cantik nih, alhamdulillah. Subhanallah. Zikir baiklah. Allah gak lo yang ngatur. Ustaz duduk nih, Allah dulu. Coba kalau Ustaz masih dinasibkan Tuhan di situ, minta sama kalian dah. Belum tentu dinjok juga. Nunggu dari pembicara ngenjok ini. Nyengok dulu besar kecilnya. Itu kan? Jadi kita tidak boleh satu lemah dalam hidup. Baru dengar 1 jam lesu lah itu. Tadi semangatnya lesu. Nginjek duit, nah laju. Ya, perangsang. Boleh di dalam Islam boleh. Oke? Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada lagi? Mungkin ada satu lagi terakhir, sama ada satu lagi Terakhir, ya? yang akhwat. Ini ada satu lagi. Oh, awal ya. Ada nama enggak? Ada. Cerita apa? dia. Boleh? Tenang, Mai. Silakan yang ikhwan dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Salam. Perkenalkan nama saya Dani. Saya ingin bertanya Ustadz. Saya pernah mendengar bahwasanya itu kaya itu sudah ditentukan masing-masing orangnya Ustadz. Ada orang yang rajin usaha, pagi jualan, siang ojek online, tidak kaya-kaya Ustadz. Nah, bagaimana konsep kekayaan dalam rajin itu Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan kaya, itu kan rezeki itu kan. Kayo miskin itu kan dah ada kita tuh istilahnya baik. Kita nih kayo. Kayo itu ya maaf, kita tidak hanya berbentuk materi. Hati-hati. Ada yang buntu tapi senang terus. Bener gak? Buntu tapi happy tuh. Wih kau nih, pokoknya duit 2000 kantongnya. Tebel koran nggak lo di dalam ini. Penampilannya gak segeknya. Kaya itu di sini loh. Ustadz kayanya di sini ngapu. Wah, pokoknya happy, tak tahu buntu tak butuh kaya. Tetapi kalau kita selalu melihat dari harta, melihat dari uang, maka stres kita. Kaya kita ini maaf ya, aku alhamdulillah kaya sehat, makan masih pacak, gigit masih pacak. Kawan aku
ngigit tak baca lagi. Duitnya banyak, bapaknya kaya. Ya tak? Bapaknya kaya tapi dia sakit. Tahu sakit? Ngigit tak baca. Nanya, kawan SD, kaya. Galak tak kamu itu? Banyak duit, tapi penyakitan. Buntu, penyakitan, hancur. Ya? Buntu tapi senang. Makanya bawalah diri kita itu selalu happy. Dari mana? Dari pengalaman, dari kawan. Oh, berusaha lah, berubah. Dari sekarang ini mulai berubah. Mindset kita ini yang lama-lama buang lah, ini buanglah nah. Pecahlah. Oh jangan hui. Gunakan sesuai dengan dia. Karena di sini itu tergantung kepada kalian. Mau pakai apa? Ada semua. Negatif ada, positif ada. Jadi kemana? Iman. Iman. Ya. Jadi konsepnya bagaimana caranya? Satu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngabdi dulu, sholat. Allah, ya Allah ya Tuhanku. Berikanlah aku rezeki yang halal. Ketika aku menjadi orang yang kaya, jangan engkau lupakan aku kepadamu. Miskin, Masya Allah, masjid terus, kayo. Tak lagi nih jak masjid, lupa kalau dengan kawan lagi lupa. Yung, mana? Lah kawan lame, tak lupa, tak ingat aku. Nah balik lah. Atau datang, kawan aku lama nih, usir. Mau tak seperti itu? Kaya dengan nah lokak kawan balak, minjam duit lagi nih masih. Apalagi Ramadan, nak lebaran, nah lanjutlah. Negatif itulah dengan kawan. Tidak boleh. Allah ngatur. Sudah diatur, memang sudah diatur. Tetapi bisa kita berdoa, memohon kepadanya, tidak memohon kepada manusia. Ya, itu motif solusinya seperti itu. Kegantungan kepada Allah, lakukan, kemudian ingat, kalau itu mudarat bagi kita, anda usah. Ustadz lagi nih, agak lama-lama jadi pejabat nih, tinggi kan, lupa dengan kalian. Masjid Agung ada usah lagi lah. Dak level, dak level pula. Levelnya loh dengan pejabat DPR, lupa. Padahal ingat, kapan kita duduk di situ? Ngapain kapan Ustadz? Bersedia tak? Bersedia. Kalau ada waktu bersedia. Dibayar tapi udah Ustadz yang bayar. Ya. Kalau kita punya ilmu, punya kemampuan, ngapa kita nak minta dari ini cika-cika pula aku 5.000, 10.000 untuk apa? Tidak bisa, no. Itu bukan konsep Islam. Karena ilmu harus kita bagikan, ya, kita harus sebarkan karena itulah wajib bagi kita. Jangan selalu dinilai dengan uang, dikit-dikit duit. Aku nak jadi MC, nak jadi moderator, berapa duitnya? Nah, tak bisa. Ya, serahkan kepada Allah. Balik ini tak tahu dari tinju dia nih. Tiba-tiba ada belok, adong kayo. Kau tadi MC, bagus MC kau. Nah, ambillah kau 500.000. Mulai. Mak ini pula dia. Kalau kan? Makanya kamu jingok di balik kayak. Mendekati sudah innalillah. Berarti Allah yang ngatur ya. Makasih ya. Oke, habis. Sekarang satu lagi ya banyak nih. Takut beduk ini. Caca. Tadi Ustadz bilang bahwa apa ini? Rasul itu tidak pernah berdagang barang di dalam karung. Pertanyaan Ustadz, zaman sekarang yang sering terjadi dagang kucing dalam karung maksudnya ya? Tidak jelas maksudnya itu. Bawa karung kapannya beli sayur, kapannya di dalam itu batu galau. Nah itu maksudnya ya. Tertipu. Beli tas online. Nah itu tidak nanya online tadi. Ya ada itu Ustadz itu mestinya Ustadz pergi nanya nggak pernah Ustadz ini. Ada yang menjual barang masih di pohon. Nah, pohon kelapa pula di situ dogan kau nih. Apa hukumnya Ustaz? Diperbolehkan atau tidak? Terima kasih ya Allah. Mau mana jawabnya nih? Beli barang. Saat ini ada pohon, di pucuk pohon belinya. Ini pertanyaannya kalau tidak salah Caca ya. Zaman sekarang terjadinya seperti itu. Itu bukan dalam karung, itu jelas. Duku. Nah, sudah berapa? Nah belinya itu bukan kiloan, tidak pacak kau nak nimbang kiloan turun naik kendor mamangnya. Kondoran. Satu batang ini berapa? Baik busuk, mentah, hijau, kecil, belum laju. Jelas. Akad yang penting. Dia tanya Ustaz lagi ya, jangan sampai salah ya. Ustaz Abdullah ini akadnya. Ijab kabul. Ya, ada ijab kabul kan? Ya.
Beli berapa nih? Oh ini satu batang nih biarlah. Kok 2, 3, 4, 5, oke. Ada yang berbuah, ada yang tidak. Pokoknya satu batang 10 juta, udah 10 juta. Berarti 50 juta, selesai. Setuju? Setuju? Bismillah. Hei, dipanjat kapan nyingok? Mentah galau, udah. Namanya resiko berdagang. Ya perdagangan. Karena kita sudah setuju. Tapi kita sudah melihat. Nah barang yang dagang itu harus dilihat. Nah yang jadi pertanyaan sekarang ini banyak pertanyaan di universitas tuh, mana berdagang online. Kaget lah sekali lagi ya. Online itu kalian rimo kapan no barangnya lain dengan contoh. Ya salah dewe. Oke, ada lagi? Habis Satu ya? lagi terakhir. Terakhir Dari lagi. Ikhwan. Anak yang terakhir. Terima kasih Belum Ustaz. pertanyaan Ustaz ini. Nah, jadi habis beduk jadi kita 50.000. Izin Ustaz, jadi perkenalkan nama saya Mursalin. Jadi pertanyaannya untuk di era zaman sekarang ini kan untuk bisnis itu usaha itu kebanyakan sudah masuk ke era digital Ustaz. Untuk usaha-usaha yang tidak mengikuti era digital itu udah ketinggalan zamannya Ustaz. Nah, jadi yang kami butuhkan tips langkah awal yang harus dilakukan remaja sekarang untuk mengikuti berbisnis di era digital. Oke, cukup Dan pas. satu lagi Ustaz. Nah, lagi dua. Izin satu lagi. Kata si kok bae tadi. Bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneurship di kalangan remaja saat ini Ustaz? Terima kasih. Ini kuncinya nih. Ini pertanyaan bagus. Ya, dapat bonus kau, double. Bisnis online menggunakan Instagram. Saya membina mahasiswa saya yang sudah tamat belum bekerja sebagai sarjana. Ada yang buat bakso, karena dia bisa buat bakso. Azan apa ini? Belum ya? Bakso. Azan enggak ya? Oke. Bakso, pacak jahit. Apa lagi? Keahlian kalian. Tadi kan ada keahlian, skills. Nah sekarang ini tidak pacak lagi kau nak berdagang di situ lagi, Cak Ustaz Abdullah dulu. Udah laku sampai tua lah, sampai sekarang udah laku. Bagaimana mengemasnya itu di dalam Instagram, tapi yang menggunakan aturan Islam. Terutama cewek-cewek ini susah begawi. Tidak mungkin dia nak jual model-model, tidak mungkin lagi. Buat model di rumah, kemas, serat. Enak. Apa? Misalnya dapur Caca. Oh, menyediakan laksan enak sekali. Ikan gabus. Ya enak sekali. Dimakan tidak enak. Cak mana itu Ustaz? Nanyo lagi. Tidak habis-habis. Makanya jangan dibuat enak sekali. Dapur Caca, laksan apa? Laksan Caca. Oh. Sip deh. Dehnya itu. Ditanya kawan. Caca, kok laksannya tidak sip? Aku tidak ngomong laksan sip dehnya itu. Maksudnya itu sip deh bagi yang nak beli. Ya, sipnya itu belum tentu makanannya. Oke. Kemudian yang kedua apa tadi? Online tadi ya, sudah tadi ya. Jadi bisnislah online sekarang. Ini yang maksud Ustaz tuh. Ubah mindset kalian, perilaku kalian, tindakan kalian yang males, yang tedok, yang ngiler segala macam, berhenti kalau. Stop. Bulan Ramadan, sekarang bulan tanggal 10 ya, 10 Ramadan ya. Mulai besok, hari ini 11, nah lupa mulai. Ya, rasul alamul hamu Ramadan ini. Ya, cek 11 bulan. Nah, ubah. Tidak boleh lagi kalian seperti itu. Ustaz, bagaimana? Apa yang kalian bisa? Bisnis ketika apa? Lihat masa, pangsa, waktu. Ramadan, kurma. Bagaimana mengemas kurma? Kurma dicampur keju. Kurma dicampur apalah kira-kira di dalamnya itu. Dibuat jus. Jusnya bukan susu, madu. Wah. Madu, susu. Apalagi misalnya. Dites. Kis dulu tes. Tes. Oh, enak. Kawan, enak, ayo. Kemudian tidak pacak dewean. Kau punya tempat, ini punya duit, ini punya inovasi, gabung. Ini pemuda saat ini. Yuk, kita bertiga dulu. Kakek ajak budak itu. Kecil-kecilan dulu.
online. Yang di online kan grup Masjid Agung dulu. Ngutang ke dulu tidak apa-apa, tapi 3 hari. Karena dia gajian 3 hari lagi injuk ke. Ya, baru pacak maju. Jadi sekarang ini fashion tidak laku di toko-toko. Lihat toko Sudirman, tutup dijual, dikontrakan, dijual kontrak. Karena sudah bisnis. Pasar 16 tengok. Apalagi di mall-mall, tak kata lagi sudah. Sudah secara online. Yang kedua tadi menumbuhkan jiwa entrepreneurship di kalangan remaja saat ini. Nah, kalau jiwa kalian ini sehat atau sehat? Tahu, tidak berangan-angan tadi. Oh ini kok gila kalau aku punya mobil itu rumah besar mah ini Karena nyengok pucuk terus, aja mamang tadi nah, pucuk terus. Kawan aku dak pacak ke masjid, ngapo? Nak melok di tu pengen nian. Cuma apa? Dak katik nganter. Dak katik jemput. Ngapa dak ngojek duit dak katik? Nah itu. Paham tak? Jadi belum tentu yang tidak datang ini itu. Alasan malas belum tentu. Karena kita positif thinking. Berpikiran positif terus sekarang. Positif pikiran. Jiwa semangat. Oh cerita medsos buanglah kalau lah. Ngoceh ke uang mati. Hapus. Kalau saya hapus. Ada dikit kelas grup sama-sama tidak. Buang. Saya tidak mau menanam dosa. Buang, tutup. Grup di sama-sama dia. Oh Yunian nambahi bumbu loh. Chat Japri. Memang nian budak itu ngomong ke BM ini. Nah kau tidak berhasil. Tanda-tanda gilo itulah. Ngurusi wong. Ngurusi wong. Ini banyak sekarang ini ngurusi wong dari medsos. Apalagi TikTok. Tang ting tung tang ya. Cing. Nah berjilbab pula. Siut muter. Gedebuk nyampak. Mati. Banyak yang mati lagi TikTok. Nah, Bu, itu bukan muslim. Nah, tetapi kita juga tidak boleh menutup diri. Tidak boleh niat, haram. Nah, jangan keras. Islam tidak mengajari keras seperti itu. Keras itu ada tempatnya. Tapi kita syar'i berdasarkan Islam, aturan yang benar. Kalau tadi nak nyari duit nafkah Ustaz, aku iya nyarilah. Tapi nyarinya dengan benar. Benar tak? Tapi kalau kau nyarinya dengan misalnya, maaf ya, kita cuma ini, tidak boleh. Ustaz cetan dengan cowok boleh lah, la ilaha illallah, nanya kepada Ustaz bulu. Tanya Ustaznya, ada boleh ada tidak? Nah bingung, tergantung diri kau. Niat kau apa? Niat kita, oke? Dah ya? Boleh? Kasihan ya? Tidak ada nanya, tidak? Hukum ketika kita meminjam modal untuk berjualan untuk orang lain, tetapi kita tidak mau berjanji untuk mengembalikan dengan menetapkan tarif karena takut hal yang tidak termasuk riba, dan malah bilang si peminjam